Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Panitia pemilihan antar waktu Kepala Desa Bulaksari melaksanakan ujian seleksi tertulis bagi para bakal calon pejabat antar waktu Kepala Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Rabu 24 November 2021. Ujian seleksi tertulis bakal calon pejabat antar waktu Kepala Desa Bulaksari diikuti 4 orang bakal calon, yaitu Suyono, Sutarto, Musliman, dan Sabit Gudami. Dalam pelaksanaan ujian tertulis dihadiri Camat Bantarsari, Dr. Andes Hari Winarno, MSI, Sekcam Kecamatan Bantarsari Wagino Esos, dan Ramil 09 Kawunganten yang diwakili serta sotirin dan anggota Kapolsek Bantarsari Ibtu Supriyanto Sarjana Hukum dan anggota jajaran Panwascam, PJ Kepala Desa Bulaksari Sartomo Sarjana Hukum beserta perangkat, Ketua Panitia PAW dan anggota, Ketua BBD beserta anggota, Ketua LPPMD beserta anggota, para bakal calon kepala desa, PAW, dan para saksi masing-masing bakal calon. Itu yang harus kita yakini. Kemudian berikutnya pasti disertai dengan ikhtiar doa dari kita sendiri, dari orang-orang terkasih kita, istri, bapak ibu kalau masih ada, anak kita, saudara kita, sehingga kita diberikan nikmat yang luar biasa. Hari ini kita duduk bersama dalam posisi tahapan seleksi yang nanti akan segera panjenengan ikuti di ruangan. Dan tentunya kami atas nama Panwas mengapresiasi dan berterima kasih kepada segenap panitia, tim pendukung yang sudah memfasilitasi proses sampai sejauh ini. Dan tentunya khusus ucapan terima kasih saya kepada panjenengan berempat. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Tata tertib peserta ujian calon kepala desa. A. Di dalam mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Bulaksari, peserta ujian diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta ujian adalah bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat. 2. Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dimulai pukul 14 atau setelah penyusunan naskah selesai. Ini ada kelanjutannya. Yang ketiga, peserta hadir dan berada dalam ruangan ujian 10 menit sebelum ujian berlangsung. 4. Peserta ujian harus memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bersepatu. 5. Peserta harus menempati kursi di ruangan yang telah ditetapkan sesuai nomor urut pendaftaran. 6. Pada saat ujian dimulai, pintu ruangan akan ditutup dan soal akan dibagikan. Peserta yang datang terlambat diperbolehkan mengikuti ujian dengan catatan tanpa penambahan waktu. 7. Peserta memasuki ruangan ujian tidak membawa alat tulis. 8. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diizinkan meninggalkan ruangan sampai ujian berakhir kecuali atas izin pengawas dan keperluan ke kamar kecil dengan pengawalan. 8. Apabila peserta meninggalkan ruangan ujian sebelum ujian berakhir tanpa alasan izin, maka peserta tersebut dianggap telah menyelesaikan ujian dan tidak boleh kembali ke ruangan. 9. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi, catatan, dan alat bantu lain ke dalam ruang ujian. 10. Setelah ujian berakhir,
atau jika peserta sudah menyelesaikan ujian, peserta wajib menutup atau membalik lembar jawaban dan meninggalkan ruangan. B. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang 1. Merokok, makan, dan minum. 5. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu ketenangan, ketertiban pelaksanaan ujian. C. Selama proses koreksi ujian tertulis dilaksanakan secara terbuka oleh panitia dan peserta, diawasi oleh panitia pengawas dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Koreksi ujian dilakukan setelah waktu ujian dinyatakan telah selesai. 2. Mekanisme koreksi dilakukan dengan cara silang saksi antar calon. 3. Peserta memilih secara langsung lembar jawaban masing-masing dengan didampingi oleh saksi dari peserta lain dan panitia pengawas. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari. Ketua Ahmad Turha dan Sekretaris Muhammad Rofiq Ulin Nuha SPM. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Nomor 1. Jawaban yang betul D. Dodol. 2. Nomor 2. Dodol. Yang berat peserta ya. Jangan lupa yang lain jangan hanya melihat saja. Sudah yang ketiga. Dodol. Sudah. Nomor 4. Dodol. Nomor 5. Buah B. Nomor 6. D. Dodol. Nomor 7. Buah. Nomor 8. Sudah ya. A. Bila kadang ada yang apa itu diberi tanda apa namanya sama dengan itu kadang-kadang nomor 8A ya. Nomor 9 dodol. Nomor 10 C cendol. Nomor 11 B buah. Sudah. Nomor 12 C cendol. 12 cendol. Nomor 13 C cendol. Nomor 14 A Ambon. Nomor 15 B Bandung. B ya, B dua. Nomor 16 pada 11. 16. Sekarang 16 B buah. 17 D dodol. 18 B buah. Sudah? Ya. 19 B buah. 20 D dodol. 21 C 22 D 23 B buah. 24 B buah. 25 D dodol. 26 A. 27 A. 28 A. Kalau A jelas ya. 29 C. 30 C. 31 C. 32
A. 33 D. Dodol. 34 B. Buah. 35 A. 36 C. Sudah ya? 37 A. 38 B. 39 C. 40 C. 41 A. 42 D. Dodol. 43 D. Dodol. 44 C. 45 C. 46 C. 47 B. Buah. 48 sudah ya? Ya. 48 B. Buah. 49 D. Dodol. 50 dodol. Suyono mendapat pertama poin 2 dari hasil kerja di pemerintahan, kemudian pengabdian sosial kemasyarakatan poinnya 0, kemudian usia punya poin atau nilai 1, dan tingkat pendidikan yang dilihat dari ijazah punya nilai 2. Kemudian Sutarto kerja di pemerintahan, jumlah tambahan nilainya itu 3, kemudian di pengabdian sosial kemasyarakatan 0, tidak ada nilainya, kemudian usia punya nilai 1, kemudian tingkat pendidikan punya nilai 2. Kemudian Bapak Dr. Andes Musliman kerja di pemerintahan punya nilai 2, kemudian pengabdian sosial kemasyarakatan punya nilai 1, kemudian usia punya nilai 1, dan tingkat pendidikan nilainya 3. Yang keempat, Sabit Kodami kerja di pemerintahan, jumlah tambahannya 0, kemudian pengabdian sosial kemasyarakatan 0, usianya nilai 1, dan tingkat pendidikan nilai 3. Nilai-nilai tersebut akan kami tambah dengan hasil ujian. Siap kami bacakan hasilnya ya. Monggo Pak Sekretaris untuk menuliskan hasilnya. Untuk Suyono betul 41, nilai 59. Berarti betul ya. Betulnya 41. Kemudian Sutarto betul 48. Salah 52. Ya, cukup terlihat. Yang ketiga, Dr. Andes Musliman salah 41, betul 59. Kemudian yang terakhir, Sabit Kodami betul 50, salah 50. Kemudian dijumlah 2 tambah 1 3 tambah 1 5 tambah 41 46. Sutarto 3 ditambah 1 tambah 2 berarti 6 ditambah 48 54. Dr. Andes Musliman
2 ditambah 1 tambah 1 tambah 3 berarti 4 ditambah 3 berarti 7 tambah 59 berarti 66. Tepuk tangannya nanti kalau sudah dimulai ketua ya. Tertib. Sabit Kodami 1 ditambah 3 4 ditambah 50 jumlahnya 54. Nilai tertinggi Dr. Andes Musliman, kemudian nilai tertinggi kedua 54 yaitu Sutarto dan Sabit Kodami, dan Suyono nilainya 46. Demikian yang bisa saya laporkan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke ketua panitia. Pada hari ini pelaksanaan kegiatan ujian tertulis bakal calon kepala desa antar waktu telah selesai dan telah selesai juga dikoreksi dengan hasil saya bacakan. Bapak Suyono total nilai 46, Bapak Sutarto dengan total nilai 54, Bapak DNS Musliman total nilai 66, dan Sabit Kodami dengan total nilai 54. Itulah rekap dari hasil nilai ujian. Oleh karena itu, saya akan langsung membacakan berita acara hasil ujian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Berita acara pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu Desa Bulaksari pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan November tahun 2021, bertempat di kantor Desa Bulaksari. Telah dilaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tertulis bakal calon kepala desa antar waktu dan penggabungan penilaian terhadap kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, peran sosial kemasyarakatan, usia, dan tingkat pendidikan. Hadir pada acara yaitu panitia pengawas pemilihan kepala desa antar waktu, panitia pemilihan kepala desa antar waktu, PJ kepala desa Bulaksari, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa beserta anggota, para bakal calon kepala desa, para seksi dari bakal calon kepala desa. Ujian seleksi dimulai pada pukul 14.30 sampai dengan 16 dengan hasil sebagai berikut. Nilai: nama Suyono, pengalaman kerja di pemerintahan nilai 2, peran sosial kemasyarakatan 0, usia 1, pendidikan 2. Hasil ujian tertulis 41, total nilai 46. Bapak Sutarto, pengalaman kerja di pemerintahan 3, peran sosial kemasyarakatan 0, usia 1, tingkat pendidikan 2. Nilai tertulis 48, jumlah nilai 54. DNS Musliman, pengalaman kerja di pemerintahan 2, peran sosial masyarakatan 1, usia 1, tingkat pendidikan 3. Nilai tertulis ujian tertulis 59, jadi total nilai 66. Sabit Kodami, pengalaman kerja di pemerintahan 0, peran sosial masyarakat 0, usia 1, tingkat pendidikan 3.
Hasil ujian tertulis 50. Jumlah total 54. Selanjutnya bagi 3 bakal calon dengan nilai tertinggi akan dilaporkan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa Bulaksari, untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa Bulaksari melalui keputusan panitia pemilihan kepala desa antar waktu. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Bapak Ahmad Tolhan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui dan saksikan bersama, baru saja dilaksanakan proses ujian bagi bakal calon kepala desa antar waktu Desa Bulaksari. Karena pendaftar yang dinyatakan lengkap bakal calon sejumlah 4 orang, sehingga kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan perda dan pergub yang ada untuk ujian tertulis. Dan dari tadi hasil yang sudah kita ketahui, ada 3 orang yang kemudian lolos bakal calon atas nama Sutarto Muslimin, kemudian Sabit Kodami. Ada 1 orang bakal calon yang gugur karena mendapatkan nilai terendah atas nama Bapak Suyono. Kami tentunya dari Kecamatan Bantarsari selaku Panwas bersama dengan teman-teman sekalian berterima kasih kepada masyarakat Bulaksari, terutama kepada bakal calon maupun tim sukses dan pendukung yang bisa menerima hasil apapun, karena sesungguhnya adalah proses demokrasi. Ada yang berkompetisi, ada yang menang atau lolos, atau ada yang kalah atau gugur, dan ini bisa diterima dengan baik oleh semua pihak yang ikut berkompetisi. Kami ini dipesan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ini berjalan, sampai dengan selesai nantinya dilantik seorang Kades PAW, kondisi kondusif yang sudah ada di wilayah Desa Bulaksari akan senantiasa terjaga. Itu saja. Oh ya. Kalau untuk tahapan selanjutnya itu rencananya kapan, Pak? Setelah ini panitia akan melaporkan kepada BPD untuk proses penetapan dari bakal calon menjadi calon kepala desa antar waktu. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan kegiatan atau tahapan berupa ada penyampaian visi dan misi, kemudian proses penetapan utusan musyawarah. Sudah diketahui jumlahnya 250 orang dari 7 dusun yang ada di wilayah Bulaksari. Setelah itu kemudian dilakukan proses musyawarah desa pemilihan. Jadi dari delegasi 250 itu nanti akan memilih 3 orang calon kepala desa ini, sehingga hanya akan ada 1 orang yang kemudian diproses lebih lanjut oleh ketua panitia, dikirimkan kepada BPD, dilaporkan, BPD melaporkan kepada bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan SK Bupati sebagai Kades terpilih, dan proses terakhir dengan pelantikan oleh Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Ya. Pelaksanaan seleksi tertulis dimulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB, dan dilanjutkan pengoreksian hasil ujian tertulis dengan disaksikan oleh para saksi masing-masing calon dengan diawasi langsung oleh jajaran Panwascam. Dari hasil koreksi jawaban dan penilaian keempat bakal calon pejabat antar waktu, Suyono mendapatkan total nilai 46, Sutarto 54, Musliman 66, dan Sabit Kutami 54. Dari hasil penilaian keempat bakal calon yang lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu Sutarto, Musliman, dan Sabit Kutami. Selama pelaksanaan seleksi tertulis berjalan lancar, aman, dan tertib dari awal hingga berakhir dengan tetap mengedepankan prokes. Dari Pendopo Balai Desa Bulaksari, Kabar 1 Nusantara melaporkan.